Senang sekali saya Ceti Zalumingkewas dapat menjumpai Anda dalam forum publik. Dan tentunya hari ini kita akan membahas topik yang menarik dan relevan di tengah masyarakat, yaitu tentang pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Sulawesi Utara, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara pada triwulan kedua tahun 2023 tumbuh sebesar 6,28%. Dan tentunya angka ini menunjukkan pertumbuhan yang positif untuk wilayah Bumi Nyor Melambai. Dan tentunya pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara didorong oleh beberapa sektor yang ada, termasuk dari sektor pertanian, industri perdagangan, transportasi, maupun juga industri pengolahan dan sektor lainnya. Nah, lantas apa saja dampak yang ditimbulkan ketika pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara ini semakin membaik ke depannya, dan faktor apa saja yang membuat sehingga pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara kian meningkat hingga saat ini? Kita akan membahasnya dalam forum publik bersama dengan kedua narasumber kami yang telah hadir di studio TVRI Stasiun Sulawesi Utara, yakni Kepala Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara Bapak Asim Saputra. Baik, salam jumpa Pak Asim. Salam jumpa. Apa kabar hari ini Pak? Baik. Baik, luar biasa ya. Ya, di tengah kesibukan Bapak akhirnya bisa menyempatkan diri untuk datang di TVRI Sulawesi Utara. Terima kasih. Dan selanjutnya juga telah hadir akademisi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Samratulangi, yakni Mner Feki Masinambo. Baik, salam jumpa Mner. Salam jumpa. Bagaimana kabar hari ini Mner? Ya, baik-baik. Baik, luar biasa. Terima kasih juga telah hadir di studio TVRI Sulawesi Utara. Dan tentunya sebelum kita akan memulai diskusi pada hari ini, saya juga akan mengajak seluruh pemirsa yang ingin bergabung memberikan pertanyaan maupun juga masukan dalam forum publik kali ini. Anda dapat menelpon di layanan interaktif kami di 0851 6283 1078, di 0851 6283 1078, ataupun Anda juga dapat berkomentar di YouTube maupun juga Facebook kami saat live streaming kali ini. Dan saat ini tentunya Pak Asim dan Mner Feki, ini sangat menarik ya perbincangan kita kali ini karena berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara yang semakin menggeliat. Nah, saya langsung ke Bapak Asim. Pak Asim, saat ini bisa dijelaskan terkait dengan gambaran pertumbuhan ekonomi di Sulut yang semakin membaik, dan sebenarnya komoditas apa ini yang paling berkontribusi untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Nyor Melambai? Ya, jadi ekonomi kita pasca pandemi COVID-19 itu terus pulih, bahkan mungkin proses pemulihan kita jauh lebih cepat daripada nasional. Ya. Jadi yang membanggakan, ekonomi kita di triwulan kedua 2023 ini tumbuh 6,28%, jauh di atas rata-rata nasional yang saat ini tumbuh 5,17%. Jadi ekonomi kita pulih, dan salah satu yang menggembirakan adalah sektor yang selama ini menjadi sektor dominan kita seperti pertanian pun mampu tumbuh positif hingga lebih dari 5%. Dan beberapa sektor yang menjadi penggerak ekonomi seperti industri pengolahan, perdagangan pun tumbuh positif dengan sangat baik. Dan upaya kita untuk mendorong ekspor saat ini juga berdampak baik pada kinerja ekonomi kita, terutama di industri pengolahan dan juga sektor pertanian tadi. Jadi mudah-mudahan dengan upaya kita di Sulawesi Utara dengan pertumbuhan yang semakin baik ini bisa memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Tisa. Baik, nah ini sangat menarik ya. Saya langsung ke Mner Feki. Mner, bagaimana melihat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara, apalagi ditunjang dengan sumber daya alam maupun juga sumber daya manusia yang mumpuni? Jadi ini menarik ya. Kalau kita melihat 6,28 ya Pak Asim ya. Ini sebenarnya satu pertumbuhan yang luar biasa ya, terutama di era setelah COVID ya. Malah sebelum COVID juga kita pada posisi 6 ya. Seperti yang Pak Asim katakan tadi, kita cepat pulih. Nah, kemudian kan pertumbuhan ekonomi itu adalah indikator makroekonomi yang sangat menentukan juga untuk membreakdown terhadap indikator yang lain, misalnya kemiskinan, ya, kemudian pengangguran, kemudian juga distribusi pendapatan. Dan kalau saya dapat informasi juga dari BPS ya Pak Asim ya, yang menarik di pertumbuhan triwulan kedua ini juga
kalau tidak salah bertumbuh di hampir seluruh sektor positif, hampir seluruh ya. Mungkin ada yang negatif tapi mungkin cuma satu dua atau cuma satu kalau tidak salah. Dan yang menarik juga adalah bertumbuh positif di seluruh kabupaten kota. Malah dia agak merata, Pak Asim, saya lihat ya, di atas 5, dan ini merupakan satu prestasi yang jelas sekali seperti apa yang saya katakan tadi. Dari pertumbuhan ini sudah bisa terbaca bahwa dia akan memberikan kontribusi terhadap indikator makroekonomi yang lain, ya, misalnya kemiskinan, ya, yang menjadi konsentrasi pemerintah baik pusat sampai ke kabupaten kota. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan di awal, ya. Baik, nah ini salah satu sektor di Sulawesi Utara yaitu sektor pertanian juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara. Kalau dari BPS Sulawesi Utara melihatnya seperti apa ini Pak? Apalagi kita tahu bahwa adanya pala, cengkeh, kelapa, potensi-potensi sumber daya alam yang dimiliki Sulawesi Utara ini juga menunjang para petani maupun juga masyarakat yang ada di kabupaten kota di Sulut. Seperti apa Pak Asim? Ya, dari semenjak tahun 2021 ekonomi kita bisa tumbuh positif. Saat itu masih pandemi, triwulan pertama bisa tumbuh waktu itu 1,87%. Jadi di saat daerah lain, provinsi lain masih mengalami kontraksi, kita bisa tumbuh positif. Itu disumbang dari pertanian. Dan saat ini ketika kita menikmati windfall dari kenaikan harga-harga komoditas ekspor, Sulawesi Utara bisa terus mendorong kinerja ekspor yang tinggi, terutama dari produk-produk pertanian kita, dari kopra, dari cengkeh, dari pala gitu. Dan ini memberi dampak positif bagi sektor pertanian. Sektor pertanian tumbuh, menggeliat, dan petani punya uang. Nah ini menjadi menarik, artinya ekonomi itu tidak hanya dikuasai di kota saja, tapi desa pun sekarang terus bertumbuh karena harga-harga komoditas itu terjaga dengan baik. Kalau kita lihat series data inflasi di sepanjang tahun 2023 ini, Kota Manado dan kota-kota Mobagu itu dalam posisi inflasinya relatif terkendali. Bahkan Kota Manado ada di posisi di bawah rata-rata nasional. Dan ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan kita cukup gitu ya. Kemudian komoditas pertanian kita juga untuk tujuan ekspor dengan harga yang sangat baik, dan ini tentu akan memicu semangat para petani untuk terus berusaha. Jadi program pemerintah provinsi dengan gerakan Mari Coba Kobong itu sangat cocok untuk mendukung ekonomi kita sekarang yang sudah semakin pulih dan bangkit. Ini juga salah satu upaya untuk mempertahankan ketahanan pangan begitu ya yang ada di Sulawesi Utara. Saya ke Mnar Feki. Mnar Feki, bagaimana melihat tentunya potensi sektor pertanian di Sulawesi Utara, apalagi bawang rica, tomat, dan juga sektor-sektor yang ada di Sulawesi Utara ini seperti apa? Jadi ini menarik ya, yang kalau tidak salah juga Pak Asim ya, ini bergerak di hampir seluruh komoditas pertanian ya. Jadi kita tahu bahwa Sulut ini kan dia itu sebetulnya dalam pemetaan ya, misalnya kalau kita bicara pertanian kan bukan hanya tanaman pangan atau apa, itu juga termasuk perikanan sebetulnya. Jadi kita sebetulnya dari segi sumber daya pertanian itu kita relatif agak lengkap ya. Jadi misalnya tadi, tapi yang saya ingin juga menarik untuk juga mungkin menambahkan yang Pak Asim katakan, pertumbuhan pertanian yang 5, sekian persen itu, saya kira itu pertumbuhan yang luar biasa. Kalau tidak salah, nasional itu hanya 2, Pak Asim, saya lihat. Betul. Dan kita mungkin tidak melihat itu hanya misalnya menunjang ekspor, tetapi sebetulnya di situ sudah ada proses transformasi. Jadi misalnya pertanian berkembang, sebenarnya di situ juga kita lihat itu yang mendukung juga industri, ya. Kita kan industri itu besarnya ke agroindustri ya, agribisnis ya. Sehingga transformasi ini yang juga sekaligus akan memberikan jawaban bahwa bukan hanya value added yang bertambah, tapi juga dia memberikan kontribusi terhadap kesempatan kerja sebetulnya. Karena kalau misalnya ini dia bisa katakanlah ditingkatkan katakanlah nilai tambahnya, jadi bukan hanya pertanian, sebab industri berkembang itu kalau tidak salah pertumbuhan di triwulan 2 ini di atas 10%, Pak. Dan yang menarik juga ini memberikan kebaikan terhadap struktur ekonomi secara keseluruhan. Kita kan sementara ini berupaya supaya
industri kita ini kalau boleh keluar dari 10%, Iya. ya, mesti lebih lagi dari 10%. Dan 2-3 tahun sudah tercapai. Dulu kita malah sempat 9, dia turun sedikit ya, 10 dia turun, tapi ini saya lihat sudah konsisten di atas 10. Ini yang memang sangat diharapkan. Baik, ini menarik yang saya baca juga berdasarkan data yang dirilis dari BPS Sulawesi Utara. Selain itu, Kota Manado pada Agustus 2023 mengalami deflasi 0,23%. Ini Pak Azim, sebenarnya komoditas apa yang menyumbangkan sehingga deflasi ini terjadi di Kota Manado dan dampaknya seperti apa? Iya, jadi kalau dulu kita itu sering dihantui oleh 3 komoditas utama. Bawang, rica, tomat sebagai penyumbang inflasi. Saat ini 3 komoditas utama tersebut justru menjadi penyumbang deflasi. Jadi bawang kita suplainya cukup, rica kita juga cukup, sehingga harga relatif terkendali bahkan cenderung menjadi penyumbang deflasi. Dan hal yang menarik lainnya di dalam pengelolaan inflasi kita adalah kita itu punya produksi ikan yang besar. Jadi kita punya tuna, kita punya cakalang, kita punya beberapa jenis ikan lain yang justru itu juga bisa menjadi salah satu pengendali. Ya. Kalau sebelumnya kita sangat bergantung pada 3 komoditas utama itu dalam pengendalian inflasi, sekarang kita bisa mengendalikan inflasi dengan beberapa varian komoditas lain yang menjadi produk unggulan di Provinsi Sulawesi Utara. Baik, nah sebelum saya ke Benar Vegi, saya masih penasaran nih ke Pak Azim. Nah, saat ini juga kan yang kita tahu daging babi harganya sempat anjlok begitu ya, atau sempat menurun karena adanya dugaan virus ASF ini ya, begitu di Sulawesi Utara yang telah terdeteksi. Nah, ini kalau dari BPS melihatnya seperti apa Pak Azim? Dan tentu dampaknya bagaimana Pak? Ya, jadi konsumsi daging babi kita memang besar, tapi di bobot konsumsi untuk penghitungan inflasi ini sebenarnya dampaknya tidak terlalu besar. Jadi betul itu penyumbang deflasi, tetapi sebenarnya penyumbang deflasi terbesar kita itu pada komoditas hortikultura. Nah, jadi babi ini dengan rencananya ini kan akan memotong satu generasi peternakan untuk menghilangkan virus ini, dan mungkin nanti akan sebentar lagi akan pulih kembali. Jadi harga daging babi relatif tidak terlalu jatuh sekali, tetapi masih bisa kita jaga untuk kebutuhan pangan di Sulawesi Utara. Baik, nah kalau dari sisi akademisi sendiri melihat inflasi dan deflasi yang terjadi di Kota Manado maupun juga di beberapa daerah yang ada di Sulawesi Utara seperti apa Benar? Jadi kalau misalnya ya, saya lihat ini ya, kalau inflasi terkendali, sebetulnya itu memberi dampak juga terhadap kemiskinan juga bisa dikendalikan ya, karena kebanyakan kan kemiskinan itu dia meningkat karena garis kemiskinan yang meningkat. Kemudian yang kedua adalah dari segi usaha ya, investasi ya. Jadi kalau misalnya investasi terkendali, kita juga itu termasuk juga memberikan sumbangan terhadap iklim investasi di Sulut. Apalagi kalau misalnya itu terjadi dalam kurun waktu yang agak panjang. Gitu. Jadi seperti Pak Azim katakan, kita ini sebenarnya dari dulu terkendali. Dan memang kan Indonesia juga kita bersyukur, kalau tidak salah ya, walaupun tahun lalu agak sedikit tinggi, tapi dibandingkan dengan negara di luar, termasuk juga negara maju, kita itu malah sangat baik. Kita termasuk negara mungkin yang paling hebat di dunia pada tahun lalu Pak Azim ya, dilihat dari segi inflasi yang sebetulnya sudah ditargetkan agak tinggi ya, tapi ternyata ya hanya 5, untuk nasional, dan kita pada 4% ya Pak Azim ya. Jadi itu mungkin. Jadi yang paling penting kalau kita stabil ya, gairah usaha juga para pebisnis ya, investor juga akan kondusif. Kemudian yang paling penting ya kita menjaga momentum kemiskinan. Saya kira ini yang paling penting. Nah, salah satu faktor penguat yaitu penduduk, apakah bisa dikatakan seperti itu Benar untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sulut? Jadi yang paling penting di sini kan penduduk juga itu kan pasar sebetulnya ya. Dan kita ini kalau kita melihat perkembangan ya, ekonomi kita ini sebetulnya saya sudah tidak hitung yang terakhir ya Pak Azim ya. Tapi sebelum pandemi kita itu punya ketergantungan 30% keluar. Karena memang ini adalah kompensasi sebetulnya kita pemasaran kita di luar ya. Jadi tapi kita juga bersyukur karena penduduk kita itu termasuk
boleh dikatakan kualitasnya bagus ya. Jadi itu kan ada ukurannya, misalnya di IPM kan, kita bisa melihat misalnya bagaimana pendidikan, bagaimana kesehatan ya. Jadi kualitas SDM itu bisa terukur di situ secara relatif ya, dalam pengertian makro. Karena di IPM itu kita termasuk ranking ke-6 nasional dan termasuk di tinggi, ya. Apalagi Kota Manado. Mungkin Kota Manado paling tinggi dia. Malahan kabupaten tertinggi dulu Minahasa misalnya. Tapi kita kurang tahu Kota Manado apa masih termasuk di jajaran tertinggi nasional. Gitu. Baik, kita tahu juga bahwa produk-produk lokal yang dimiliki Sulawesi Utara juga banyak yang diunggulkan begitu ya. Lalu untuk aktivitas ekspor impor di Sulawesi Utara sejauh ini dari BPS Sulut seperti apa Pak Asim? Apalagi kita tahu pelabuhan Samudra Bitung ini juga termasuk yang terbesar juga ya di kawasan Indonesia bagian timur. Nah sejauh ini untuk pergerakannya seperti apa? Ya, jadi kinerja ekspor kita sangat positif di sepanjang tahun 2023 ini. Bahkan beberapa negara tujuan yang tadinya kita tuh berorientasi ke China, ke Amerika Serikat gitu untuk ekspor kopra. Sekarang variasi kita bahkan kadang-kadang kita bisa mengekspor lebih banyak ke Eropa melalui Amsterdam. Bahkan kemarin itu kinerja ekspor kita tinggi karena kopra kita bisa diserap dengan sangat baik di Korea Selatan. Jadi banyak daerah tujuan baru yang terus terdiversifikasi sehingga tujuan ekspor kita semakin berkembang. Kalau sebelumnya kita sangat bergantung dengan China, dengan Amerika Serikat, sekarang kita bisa menuju ke Uni Eropa, bisa menuju ke Korea Selatan, bahkan hingga ke Amerika Latin. Semoga ini ke depannya hampir semua benua ya ini menjadi salah satu sasaran pasar dari Sulawesi Utara. Kita masih akan berbincang lagi, namun setelah jeda yang satu ini kami segera kembali. Bu, kok beja jatuh, Bu? Kasihan tuh ibunya. Tuh, ada ibu-ibu tuh kok bisa jatuh. Pagi ya, bentar. Gimana kalau kita share di sosmed? Maaf ya, Bu. Maaf ya. Maaf. Tolongin tuh Bu, jatuh tuh loh. Tolongin dong. Ya ampun, malah ngeliatin doang. Tolongin itu. Elah, ayo jalan. Ini Bu, sama-sama. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita peduli? Ataukah hanya sekedar seolah-olah peduli? Ingat, besok pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun. Sampai jam berapa? Bapak, ingat, nanti pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun. Suara saya lebih mahal daripada ini. Ingat, nanti pemilu, coblos Bapak ini. Oke? Hari gini masih pakai cara singkat. Generasi muda Indonesia, ayo jadi pemilih yang cerdas. Karena satu suaramu akan menentukan 5 tahun ke depan. Tolak suapnya, kenali sosoknya, pahami programnya. Pemilih cerdas, pemilu sehat, bangsa hebat.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Forum Publik TVRI Sulawesi Utara. Dan kali ini kami masih membahas topik yakni terkait dengan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara. Masih bersama dengan narasumber saya kali ini yaitu Pak Asim dan juga Mner Feki. Nah, ini menarik sekali ya karena tadi kita sudah membahas tentang aktivitas ekspor impor begitu maupun juga komoditas unggulan yang dimiliki Sulawesi Utara, bahkan juga dari sisi sektor pertanian dan perkebunan ini juga menjadi salah satu unggulan yang dimiliki Buminyur Melambai. Nah, selanjutnya saya ke Mner Feki. Mner, kalau dari sisi akademisi bagaimana ini melihat aktivitas ekspor impor yang ada di Sulawesi Utara, apalagi kita tahu ada direct call atau penerbangan langsung ya yang diupayakan terus oleh pemerintah begitu, baik dari Manado ke Korea Selatan, ke Jepang maupun juga di bagian Tiongkok. Nah, sejauh ini perkembangannya seperti apa? Jadi kalau secara ekonomi kan, kalau misalnya kita melakukan perdagangan ya, kemudian perdagangan itu terus meningkat, itu sebenarnya otomatis akan meningkatkan peluang meningkatkan pendapatan lebih besar. Jadi kita sebaliknya kalau kita banyak mengimpor ya itu yang terjadi. Nah, kemudian tadi pertanyaan apa Pak? Mbak tadi yang Oh iya, ya. Ini kan ada direct call juga begitu ya, baik itu ke Korea Selatan, iya. Pengaruhnya ke PDRB juga ini seperti apa, Mner? Jadi ini kan jelas tergambar. Sebetulnya apa yang pertumbuhan ekonomi yang kita rasakan, yang kita alami ya pada triwulan kedua, mungkin juga termasuk triwulan 1 ya Pak Asim ya. Ini juga karena ada ekstra kebijakan ya. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang memang sangat serius oleh pemerintah, kerjasama dengan Tiongkok, kerjasama dengan Jepang gitu. Dan kalau dia misalnya terus ya ini berlangsung terus, maka ini akan memberikan dampak juga terhadap peningkatan investasi di dalam sebetulnya. Jadi ekspor ini dia akan meningkatkan kapasitas katakanlah PDRB kita ya. Kemudian dia juga secara kait-mengkait akan meningkatkan investasi di dalam. Baru banyak sektor yang sebenarnya akan terikut. Dan yang paling penting di sini adalah pada saat kita melakukan katakanlah kebijakan-kebijakan seperti ini, memang dalam rangka keberlanjutan, memang kita mungkin tidak bisa sendiri, ya. Mesti juga melibatkan daerah lain, ya. Karena kan perlu ada skala yang rutin, yang juga memadai, sehingga ini bisa berkelanjutan. Jadi ini juga sebetulnya Sulut bukan hanya bekerja untuk Sulut, tapi juga sebenarnya memacu untuk daerah lain kita konsolidasi dalam rangka pengembangan bersama. Ya, ini ada multiplier effect juga yang dirasakan oleh kabupaten kota lainnya, tidak hanya di Sulawesi Utara, namun juga luar, area daerah lainnya, begitu ya, di luar Sulawesi Utara. Pak Asim, kalau kita lihat berdasarkan data dari BPS Sulut juga, untuk triwulan kedua kan ini tumbuh sebesar 6,28%. Untuk triwulan pertama 6,15%. Nah, ini faktor apa saja Pak, sehingga pertumbuhan ekonomi untuk angkanya ini semakin meningkat pada triwulan kedua? Ya, yang pertama memang sektor dominan kita bisa tumbuh dengan sangat baik. Seperti di sektor pertanian tadi, kemudian sektor industri pengolahan yang mampu tumbuh 13%. Kemudian ada sektor perdagangan juga yang tumbuh lebih dari 11%. Ini menunjukkan bahwa ekonomi kita pulih sebenarnya setelah pandemi COVID-19. Dan tetapi ancaman ke depan ini masih terbuka karena pasar global juga sekarang sedang tidak baik-baik saja. Salah satu yang mungkin barangkali harus kita antisipasi adalah isu terkait pangan. Karena beberapa negara sudah mulai menyetop ekspornya seperti India, Vietnam, Kamboja yang nanti akan menjadi sumber masalah baru ketika ketahanan pangan kita tidak kita kuatkan di Sulawesi Utara. Jadi kita harus terus mendorong sektor primer kita di pertanian, sekaligus juga kita mengembangkan sektor sekunder dan sektor tersier untuk memperkuat struktur ekonomi kita di Sulawesi Utara. Termasuk juga alternatifnya melakukan program Mari Coba Kobong itu ya Pak ya, tentunya untuk bisa mempertahankan ketahanan pangan yang ada di Sulawesi Utara. Nah, ini kan 3 bulan menuju ke penghujung tahun, apalagi kalau orang Manado bilang kalau sober-berber ini untuk tingkat konsumtif semakin tinggi dan juga akan semakin banyak ini pergerakan transportasi di tengah masyarakat. Nah, kalau dari Pak Asim sendiri melihat saat ini untuk perkembangan transportasi baik itu udara, laut maupun juga darat di Sulawesi Utara seperti apa Pak?
Ya, jadi kalau pergerakan penumpang memang ini sudah secara tradisional masyarakat kita memang senang bepergian. Iya. Jadi angkutan udara kita penuh, bahkan kapal laut pun sekarang mobilitasnya sangat tinggi gitu. Ditunjukkan dengan jumlah penumpang yang terus meningkat gitu setiap bulannya. Dan ini tentu akan membantu ekonomi kita. Tapi di sisi lain kita juga ya harus mengantisipasi gitu dengan semakin banyaknya orang Sulawesi Utara bepergian keluar daerah, tentu tiket juga akan terkerek naik nih, terutama untuk tiket pesawat. Nah, jadi ini juga akan mengganggu mobilisasi terutama masyarakat yang akan berkunjung ke Sulawesi Utara menikmati destinasi super prioritas kita saat ini. Baik, ini menarik ya karena di Sulawesi Utara yang saya lihat juga banyak masyarakat yang bepergian seperti ke Singapura, Malaysia, bahkan juga hingga ke Thailand begitu melihat selain dari harganya juga yang relatif murah ya dibandingkan ke Pulau Jawa seperti ke Jakarta. Tapi ini lebih murah ke daerah atau negara ASEAN untuk di tetangga Sulawesi Utara. Tetapi juga saat ini tentunya tingkat konsumtif di tengah masyarakat juga semakin tinggi gitu ya ataupun juga pergerakan untuk menggunakan transportasi udara ini semakin tinggi. Kalau dari Mner sendiri melihatnya seperti apa, Mner? Ini kan sebetulnya juga konsekuensi dari ekonomi kita yang meningkat. Ya. Jadi ya kita kan ekonomi yang meningkat itu juga meningkatkan juga pola konsumsi. Ya. Seperti yang Pak Asim bilang tadi bahwa bicara transportasi ini memang sudah menjadi tradisional kita ini kan masyarakat yang suka pesiar. Gitu. Cuma kalau tadi bilang bahwa kapal laut itu juga makin marak, sebetulnya ini memang karena juga tiket pesawat yang tinggi. Tapi juga ini saya lihat ya, pengaruh juga waktu yang lalu kalau tidak salah para elit naik kapal laut. Misalnya ada kegiatan-kegiatan di Bali, kegiatan di Jakarta, para elit baik elit pemerintahan, elit politik menggunakan kapal laut dan ini merupakan promosi. Dan artinya itu kompensasi. Jadi, tapi kalau ke luar negeri, kalau saya lihat Pak Asim, ada waktu-waktu tertentu ya, jadi tidak setiap saat ya. Kalau kita buka Traveloka itu, misalnya ke Singapura, itu ada yang hanya 1,2, malah dulu ada yang di bawah 1 ya. Dan saya kira ini dari kedua belah pihak ya, kita yang berpergian dari sana yang kemari, ini juga memberikan suasana yang kondusif dan yang jelas saat ini kalau saya lihat memang terjadi peningkatan kunjungan ya Pak Asim ya, termasuk juga sama ya untuk PP dan ini dampak pariwisata juga. Jadi ekonomi terakhir ini kalau tidak salah triwulan kedua ini itu juga karena disebabkan karena peningkatan juga pariwisata, termasuk event-event yang dilaksanakan di Sulut ya, misalnya TIF dan lain-lain ya. Memang kan Sulut ini menjadi daerah konferensi gitu. Jadi kalau tidak salah hampir tiap bulan ada saja kegiatan-kegiatan yang bikin di Manado. Jadi misalnya beberapa kota di Indonesia, Manado, Mataram, kemudian Bali kan, itu sudah menjadi apa saja kegiatan selalu menuju ke sini. Dan seperti yang Pak Asim katakan, ya memang pesawat ini penuh terus. Ya. Tapi itulah perkembangannya di sekarang. Ini yang saya kira yang juga turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita. Karena transportasi bertumbuh Pak Asim sekitar 13 atau 14%, termasuk pertumbuhan yang luar biasa. Masa pandemi itu, itu hanya mungkin 1-2%. Anjlok malah, negatif malah kalau tidak salah ya. Jadi ini, kemudian di samping itu, karena sekarang juga sudah kegiatan mengarah ke proporsi luring besar gitu, maka ini juga yang memicu orang melakukan transportasi, baik udara maupun kapal laut, termasuk juga bus ya. Orang sekolah kan sudah luring, gitu. Jadi mungkin termasuk itu ya Pak Asim ya, perkembangan. Mobilitas masyarakat juga semakin meningkat ya baik. Nah sebelum ke pariwisata ini untuk aktivitas atau kunjungan wisatawan lokal maupun juga mancanegara ke Sulawesi Utara dari BPS Sulut sendiri melihatnya seperti apa ini Pak Asim? Ya kita itu sekarang di tahun 2023 itu secara kumulatif kunjungan Wisman kita lebih dari 22.000 saat ini. Jadi ini menarik sekali, artinya pergerakannya
jauh berkali lipat dibanding dengan tahun lalu, dan bahkan ini sudah mendekati sepertiga dari kondisi normal sebelum pandemi COVID-19. Artinya pemulihan ini dinikmati juga dengan banyaknya kunjungan dari wisatawan mancanegara. Nah, kemudian kita juga bersyukur karena masyarakat kita senang ke tempat-tempat wisata, ya, ke berbagai acara pertemuan gitu, baik di hotel, di restoran, ini menggerakkan ekonomi di sektor tersebut, sehingga pariwisata kita bisa menggeliat, bisa terus berkontribusi positif untuk ekonomi kita di masa-masa mendatang. Iya, karena masyarakat Sulawesi Utara senang traveling atau bapontar ya. Bapontar. Baik. Nah, ini juga yang kita tahu bahwa di Sulawesi Utara ada banyak calendar of event dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya, seperti Tomohon International Flower Festival, bahkan juga yang dalam dekat ini di Bitung ya, untuk Festival Pesona Selat Lembe, maupun juga event-event lainnya. Nah, ini dampak dari penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pariwisata seperti ini untuk dampak ekonominya di Sulawesi Utara sejauh ini bagaimana, Pak Asim? Ya, kemarin pada saat TIF itu kami juga melakukan kajian lapangan dampaknya terhadap ekonomi di Tomohon. Bagaimana para petani itu membudidayakan sekitar 3 bulan untuk kebutuhan TIF, dan setelah itu mereka ngapain gitu. Itu kami melakukan studi di survei Angkatan Kerja menunjukkan bahwa mereka tetap melakukan proses penanaman kembali. Jadi artinya itu tidak terhenti hanya untuk kebutuhan TIF. Bahwa permintaan untuk kebutuhan bunga itu terus meningkat saat ini, sehingga menggairahkan usaha budidaya bunga di Tomohon saat ini. Jadi itu dampak positifnya, artinya di samping pariwisata kita bisa terus menggeliat, tapi dari sisi sektor pertanian sendiri para petani itu semakin bersemangat berusaha saat ini. Baik, ini juga yang kita bisa lihat bahwa ekonomi kreatif semakin bergeliat ya dengan adanya event-event ini. Bahkan juga UMKM untuk pendapatannya bahkan cukup besar ya, termasuk juga pada penyelenggaraan TIF. Kalau dari Akademi Simner, bagaimana melihat tentunya pemberdayaan SDM dalam kegiatan-kegiatan atau event seperti ini untuk bisa menunjang sektor ekonomi di Sulawesi Utara seperti apa? Jadi kalau pemberdayaan saya kira Pak Asim sudah jelaskan tadi, misalnya petani, kemudian para pihak terkait yang melayani kebutuhan pariwisata. Tapi yang jelas pariwisata itu kan dia menggerakkan sebagian besar sektor ekonomi ya. Jadi kalau pariwisata itu berkembang, jadi misalnya katakanlah seperti sekarang baik mancanegara atau misalnya juga Nusantara, itu kan otomatis juga meningkatkan konsumsi pertanian gitu. Jadi hotel, perlu restoran, sama itu kan mengarah ke kemudian industri. Jadi bicara kuliner ada juga kan yang masuk dalam ranah industri kan, jadi bahan makanan yang termasuk cenderamata, termasuk juga pendapatan hotel, pendapatan objek wisata. Dan yang menarik di sini dalam kaitan dengan pemberdayaan UMKM ya, terutama UKM, hampir seluruh yang tergerak ini justru yang berkaitan dengan UKM. Jadi kalau kita lihat ya, misalnya di objek wisata, ya di situ yang berjualan kebanyakan UKM. Kemudian juga yang menyediakan industrinya, misalnya katakanlah souvenir ya, UKM. Mungkin hampir seluruh. Ya, jadi pariwisata ini dia memang menggerakkan baik pertanian, industri, transportasi, termasuk jasa lain. Kalau objek wisata masuk jasa lain ya, Pak Asim ya, termasuk ekspedisi ya, dia memang seluruh perdagangan. Jadi kemungkinan juga perdagangan yang cukup tinggi pertumbuhan di triwulan 2 itu karena memang ada faktor pariwisata ini ya. Apalagi kalau Pak Asim bilang bahwa kita ini sudah kedatangan 22.000 ya di triwulan sampai dengan semester pertama ini. Iya, pertama. Sama juga, dan kita punya prediksi asalkan situasi kondusif global ini seperti yang sekarang, ya dia akan juga berkembang lagi di triwulan ketiga, keempat, karena biasanya pariwisata itu makin ke Desember itu makin besar. Dan ini berbeda dengan sebelum pandemi, kita kebanyakan sudah tidak punya hambatan-hambatan infrastruktur, misalnya bandara sudah sangat siap ya.
Jadi memang gubernur termasuk juga pemerintah pusat sudah memikirkan itu. Pada masa pandemi justru mempersiapkan seluruh infrastruktur dan sekarang sudah tidak terkendala ya. Itu juga kan menyangkut kenyamanan ya. Sehingga gubernur juga melakukan kerjasama kalau tidak salah bukan cuma dengan Tiongkok, sekarang Korea Selatan, Jepang, malah sampai di Soviet ya. Kalau Eropa kan dari dulu kan sudah rutin ya. Tapi yang agak besar ya tentu sementara ini Tiongkok. Kemudian mungkin dari Korea Selatan, Jepang, dan mudah-mudahan dari Rusia sudah bisa terrealisasi pada bulan-bulan ke depan. Karena memang itu target juga dari pemerintah provinsi. Jadi memang itu. Kita gubernur memilih pariwisata sebagai satu program strategis karena pariwisata ini memang dia menunjang seluruhnya. Oleh sebab itu memang dia juga mesti total football didukung oleh para pihak, baik OPD di perangkat daerah, provinsi, kabupaten, itu termasuk juga di lini-lini terbawah itu, misalnya desa, kecamatan. Ya. Jadi ini dampaknya luar biasa. Baik, nah ini juga berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM bahwa di tahun 2024 ditargetkan ada 30 juta UMKM yang harus onboarding digital. Nah, sejauh ini benar bagaimana tentunya perkembangan digitalisasi terhadap UKM maupun juga UMKM yang turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Apalagi saat ini kan untuk transaksi sudah via digital juga ya, baik dari KRIS maupun juga debit dan lain sebagainya. Ini pengaruhnya sejauh ini seperti apa benar? Kalau kita lihat sekarang ya Mbak Tisa ya, memang apalagi kalau milenial, milenial itu mereka sudah akrab sekali dengan digital ya. Termasuk juga saya, kalau saya pikir-pikir apa yang saya beli selama ini digital. Jadi ini menjadi katakanlah sesuatu yang akan lebih mendorong sebetulnya ke depan pergerakan ya, pergerakan barang ya. Kemudian mempercepat sumber daya dan sebagainya. Sehingga ke depan ini memang kita sudah tidak bisa lagi untuk mengandalkan misalnya yang non digital ya, walaupun mungkin ada hal-hal tertentu tetap non digital, dan ini merupakan sesuatu yang positif, tapi juga di sisi lain memang ada imbas di sini ya, misalnya pola kerja yang berubah, pola usaha yang berubah, itu juga kadang-kadang juga bukan kadang-kadang ya, itu juga yang bisa menjadi katakanlah pergeseran-pergeseran yang juga ada pergumulan di pengangguran. Tapi kelihatan memang terutama dalam pandemi ini memang kita ini seperti dipaksa untuk secepatnya transformasi digital ya. Kita ingat dulu kan mungkin sangat sedikit misalnya langsung ada transaksi yang langsung antara orang dengan orang. Jadi memang proses digital ini sudah teruji dan saya pikir dia akan berkembang terus ya. Saya juga ikuti di perkembangan di mahasiswa. Kadang-kadang kafenya hanya di jarak 200 meter, tapi mereka pesan lewat digital. Padahal sebenarnya mereka masih boleh jalan. Dan ini semakin sudah berkembang jadi, di tengah masyarakat, sudah menjadi habit begitu atau kebiasaan di tengah, apalagi di milenial saat ini. Ya, kita masih akan berbincang lagi tentunya, namun setelah jeda yang satu ini, tetaplah bersama kami dalam Forum Publik. Teman, kenalkan, namaku Cassius. Binatang primata atau monyet terkecil di dunia. Orang bilang itu lucu, mengemaskan, atau unik, lantas, dan dilindungi. Ini rumah tuh, hutan Tantoto. Tepatnya di Bitung, Sulawesi Utara. Akan selalu ramah kepada siapapun yang datang ke rumah tuh. Teman, mari kita selamatkan
Rumah tuh, hutan tuh, hutanmu dan kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Forum Publik TVRI Stasiun Sulawesi Utara, dan kali ini kami masih membahas berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara. Dan bagi Anda yang ingin memberikan pertanyaan dalam Forum Publik kali ini, Anda dapat menelpon di layanan interaktif kami, yakni di 0853 98 91 2013, di 0853 98 91 2013, ataupun juga Anda dapat memberikan komentar baik di media sosial kami, Facebook maupun YouTube TVRI Sulawesi Utara. Dan tentunya masih bersama dengan dua narasumber kami. Sebelumnya saya mau bertanya nih, masih semangat Bapak-Bapak? Semangat, tetap. Baik, semangat ya untuk pertumbuhan ekonomi di Solo. Baik, nah ini berkaitan dengan digitalisasi UMKM yang ada di Sulawesi Utara yang saat ini semakin berkembang pesat. Kalau dari BPS Sulawesi Utara untuk menunjang tentunya program dari Kementerian Koperasi dan UKM, apakah dilakukan survei Pak maupun juga pendataan terhadap UMKM yang ada di Sulawesi Utara? Iya, tahun ini kita mendapatkan tugas dari pemerintah, dari Presiden untuk melakukan pendataan lengkap koperasi dan UMKM. Jadi ini menarik karena ini kan sebenarnya kewajiban dari kementerian. Tetapi BPS diminta karena kita dianggap lebih profesional dalam pengelolaan lapangan. Saat ini kita akan bertugas melakukan pendataan lengkap KUMKM ini pada 9 kabupaten kota di Sulawesi Utara. Oke, nah sisanya ini Pak? Dan ini nanti tahun depan kita akan selesaikan di beberapa kabupaten yang saat ini belum kita data. Jadi pendataan lengkap ini akan menyasar seluruh pelaku usaha KUMKM, door to door, dan kita mengarahkan sekitar 1.300 petugas lapangan yang saat ini sedang dilatih di Kota Manado, di kota-kota Mubagu, dan di Kepulauan Sangihe. Oke, baik. Nah, terus untuk pembagian petugasnya sejauh ini kalau dari BPS Sulawesi Utara itu seperti apa Pak? Dan mungkin dari kalangan mana ini Pak? Ya, jadi kita merekrut masyarakat untuk kita latih sebagai petugas pendata lapangan saat ini. Mereka akan dibayar dengan upah yang cukup tinggi, setara dengan upah minimum kita, ada di kisaran sekitar 4 juta, dan bertugas antara tanggal 15 September sampai dengan 14 Oktober nanti. Oke, baik. Dan selanjutnya ini saya mau bertanya ke Pak Asim terkait dengan laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang transportasi dan pergudangan, namun saat ini bagaimana Pak untuk administrasi pemerintahan maupun juga pertahanan dan jaminan sosial wajib, serta juga untuk jasa pendidikan di Sulawesi Utara perkembangannya seperti apa? Ya, administrasi pemerintahan ini pertumbuhannya di triwulan kedua kemarin melejit karena kita pemerintah berkewajiban untuk mengeluarkan gaji ke-13, kemudian ada sebagian tunjangan kinerja juga yang dibayarkan saat itu, sehingga kita bisa belanja pemerintah ini cukup naik drastis pada triwulan kedua. Dan ini akan memberikan multiplier yang cukup signifikan karena para PNS tentu akan menggelontorkan dana yang diterima itu untuk berbagai kepentingan termasuk untuk kebutuhan. Jadi ini akan menggeliatkan ekonomi. Kemudian pada triwulan kedua kemarin kita juga kan penerimaan siswa dan mahasiswa baru. Jadi banyak belanja untuk urusan jasa pendidikan dan itu mendorong ekonomi kita
itu di triwulan kedua 2023. Sementara untuk jasa lainnya, kemudian termasuk jasa pertahanan tadi, tentu dengan semakin pulihnya ekonomi kita dari berbagai sektor ini berdampak juga pada sektor-sektor lain. Dan di triwulan kedua kemarin hanya sektor pertambangan saja yang mengalami kontraksi. Yang lainnya tumbuh positif bahkan lebih dari 10%. Oke, baik. Nah, ini berkaitan dengan tentunya peningkatan tunjangan kinerja atau TUKIN begitu untuk PNS maupun juga pensiunan tentunya. Nah, kalau dari sisi akademisi melihatnya seperti apa, Benar? Nah, yang berdasarkan dilihat dari komentar netizen ini yang biasanya ada di media sosial, tentu ada pro dan kontra begitu ya. Ada yang bertanya, wah, lalu bagaimana untuk tenaga honorer dan lain sebagainya begitu. Nah, kalau dari sisi tentu akademisi melihat perkembangan atau dinamika yang saat ini terjadi di masyarakat terkait hal ini seperti apa, Benar? Ini kan sebetulnya kalau tidak salah ya, dalam berapa tahun kan tidak ada perubahan ya. Memang setelah ada ya, ada saja yang pandangan pro kontra ya. Tapi kalau saya lihat juga jumlahnya ini, sebetulnya jumlahnya ini paling tidak dia menyeimbangkan saja. Mungkin ya, jadi dia diharapkan tidak akan memicu, kan yang bahaya kalau dia naik kan kadang-kadang memicu inflasi. Tapi kalau saya lihat ini dia menyeimbangkan saja. Dan kalau kita lihat juga pekerja secara keseluruhan kan, kalau dulu kan pegawai negeri dominan, tapi sekarang kan sudah tidak ya. Kita kan sudah berada pada mendekati mungkin zero growth ya untuk pegawai negeri. Jadi kalau dulu sangat memicu, tapi sekarang sudah artinya tidak seperti yang dulu. Dan memang kan sudah berapa tahun ini kan Pak Hasim tidak ada, kecuali misalnya ada pertambahan-pertambahan secara perekrutan ya. Kalau misalnya soal kan kalau naik seluruh kan. Saya kira seperti itu dan biasanya kalau ada kebijakan seperti ini pemerintah juga sangat intensif untuk menjaga misalnya dampak-dampak yang seperti tadi. Misalnya dikhawatirkan inflasi, maka TPID akan segera bekerja. Karena kan seperti Pak Hasim katakan, naiknya kesejahteraan ini dia akan mengarah kepada konsumsi. Ya. Tapi di sisi lain kita lihat ya, jadi misalnya apakah policy di bidang meningkatkan produktivitas, katakanlah usaha, baik pertanian non-pertanian, termasuk juga misalnya menjaga supaya barang kebutuhan pokok itu terus terjaga. Gitu. Jadi ini yang penting ya. Tapi memang kenaikan juga ini sangat diharapkan dia akan memberikan efek multiplier terhadap yang lain. Jadi kita juga mengenalkan begini. Ada teori yang bilang akselerasi prinsipal. Jadi konsumsi menciptakan investasi. Gitu. Jadi ini menghidupkan ekonomi. Di tengah-tengah sebetulnya Mbak Tisa ini, kita ini masih banyak kekhawatiran sebenarnya kan. Mungkin kalau kita singgung juga ke depan ini ya, kita melihat juga misalnya paling Pak Hasim sementara berpikir kita masih musim panas ya ini. Tapi syukur seperti apa yang Pak Gubernur bilang, di saat musim panas bendungan kita sudah selesai. Sehingga kita seperti mendapatkan berkat sebagaimana yang kita sudah mencoba mengusahakan ya. Jadi kalau bendungan ini misalnya berfungsi, berarti kan target 2.000 sekian hektar ya Pak Asia, misalnya di Lolak itu kan pangan penting yang mempengaruhi juga inflasi kan. Beras bisa tersedia. Gitu. Mudah-mudahan ini lancar-lancar, kemudian kelembagaan petani dan sebagainya itu bisa terbina ya, karena kan sekarang program misalnya pertanian itu dia bukan cuma mengarah kepada mekanisasi, tapi juga membina kelembagaan petani. Apalagi kalau Pak Hasim curah data menyangkut konsentrasi lahan sekarang kan, pergeseran lahan, sehingga pendekatan untuk meningkatkan produktivitas tidak juga boleh dilepaskan daripada peningkatan kelembagaan, kelompok usaha dan sebagainya. Baik. Nah, kalau dari Pak Hasim sendiri, ini tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, jadi situasi pertanian kita ini sebenarnya di era yang penuh tantangan saat ini. Ya. Pada satu sisi produk pertanian kita diminati pasar global. Di sisi lain
yang mengusahakan pertanian ini secara rata-rata usia itu sudah di atas 50 tahun. Jadi ini perlu ada regenerasi petani. Dan kita bersyukur pemerintah provinsi sekarang sudah merancang paket program untuk mempekerjakan para pemuda kita ke luar negeri seperti ke Jepang. Di sana bekerja di sektor pertanian. Nah, mudah-mudahan setelah kembali mereka dapat pengetahuan yang cukup untuk mengembangkan sektor pertanian di kita. Nah, saat ini tantangannya adalah lahan-lahan pertanian yang dulu diusahakan oleh sebagian besar masyarakat, baik lewat warisan dan sebagainya, saat ini sebagian sudah mulai beralih kepemilikan, jadi bergeser ke kelompok menengah atas. Dan ini memang harus kita antisipasi. Salah satu alasan yang disampaikan oleh masyarakat adalah ketika kami kemarin kunjungan di Dinas Pertanian, itu sebagian karena untuk kebutuhan membiayai anak-anak bersekolah. Ya, mudah-mudahan nanti generasi baru ini bisa kembali merebut lahan pertanian yang pernah dilepas orang tuanya. Benar. Jadi, agar regenerasi juga bisa terus berlanjut ya Pak ya. Jadi mereka bisa berinvestasi di pendidikan, sukses dan kembali mengusahakan lahan-lahan pertanian yang dulu sempat dilepas oleh orang tuanya. Nah, kalau dari sisi ekonomi ini bagaimana benar perpindahan lahan pertanian yang sebelumnya mungkin orang tuanya miliki begitu, yang harusnya diturunkan ke anaknya, tetapi memang melihat karena ada banyaknya kebutuhan begitu ya, biaya-biaya dan akhirnya dipindahkan begitu ke orang lain. Kalau dari benar tanggapannya seperti apa? Jadi begini, kalau dulu kebanyakan tanah itu dilepas karena masalah kesehatan, masalah pendidikan ya. Tapi sekarang kan kesehatan sudah tertanggulangi, misalnya BPJS dan sebagainya. Dulu kita tidak heran, jangankan tanah, roda sapi pun terpaksa dijual karena membiayai. Tapi kita tidak bisa juga misalnya memungkiri ya, dan kita harus juga memberikan perhatian seperti yang Pak Asim bilang bahwa proses pengalihan pemilikan ya, jadi yang mengarah kepada konversi itu yang perlu mungkin kita bagaimana membijaksanai ke depan ya, karena ini akan mempengaruhi juga produktivitas pertanian. Yang bahaya kan begini, mungkin dia tidak konversi, tapi dia juga tidak mau menambah ya. Kemudian dia masuk misalnya di katakanlah hanya sebagai spekulasi ya. Karena tanah itu kan menjadi juga spekulasi ya. Ini yang bahaya. Oleh sebab itu perlu ada kebijakan-kebijakan yang memang harus terpadu untuk memotivasi katakanlah, terutama tadi kan Pak Asim bilang itu juga karena umur usia banyak anak-anak muda sudah nak ke pertanian kemarin. Tapi saya juga begini Mbak Tisa, sekarang ini paradigma pertanian juga sudah berbeda dengan dulu. Pertanian sekarang sudah mekanisasi. Pertanian sekarang juga sudah akan masuk digital. Dan ini, tapi ini kan masih proses, sebagian proses. Dan kalau ini dikembangkan, maka saya kira banyak orang akan tertarik. Dan ini sebetulnya dia sudah berawal, kita lihat ada pertanian perkotaan. Ya, jadi memanfaatkan lahan perkotaan dengan intensif, malah dengan digital ya, dan bukan hanya tanaman pangan, malah juga peternakan di perkotaan. Baik, tentunya ada banyak inovasi juga ini banyak inovasi. Yang terjadi. Dan ini yang mungkin akan mengarah ke pedesaan. Ya. Baik, dan tak terasa ini kita sudah berada di penghujung acara Forum Publik kali ini. Dan tentunya saya ingin meminta simpulan ataupun juga mungkin ada imbauan dari kedua narasumber kepada pemirsa untuk tetap bisa berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara. Secara singkat, saya ke Mr. Feki. Jadi menurut saya kita tetap optimis ya. Jadi apapun yang terjadi tidak juga lari bahwa kebutuhan selalu ada. Dan kebutuhan ini merupakan pintu masuk untuk aktivitas produksi dan konsumsi. Jadi dalam kondisi krisis pun ya tetap melahirkan kebutuhan ya. Sehingga bagaimana kita terus-menerus ya melihat peluang ini untuk misalnya kita kembangkan, dan tentunya dalam konteks sekarang ya teknologi ya. Teknologi, saya kira teknologi yang menarik kan dengan digitalisasi sekarang ya apa saja informasi kita boleh dapatkan.
Jadi itu yang menjadi pegangan kita untuk kita tetap dinamis dan optimis ke depan. Saya kira ini saja. Selanjutnya Pak Asim silakan. Iya, ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Jadi kita di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia itu tetap menjaga kewaspadaan agar ekonomi kita terus tumbuh, terus baik dan bisa memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Baik, terima kasih banyak kepada kedua narasumber kami yang telah hadir di forum publik kali ini, yakni Kepala Badan Pusat Statistik BPS Sulawesi Utara, Bapak Asim Saputra. Terima kasih banyak, Pak. Selanjutnya juga akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi, Mener Feki Masinambo. Terima kasih banyak, Mener, sudah meluangkan waktu untuk bisa berdiskusi, bahkan juga memberikan tentunya informasi yang bermanfaat bagi seluruh pemirsa TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Untuk itu diperlukan koordinasi maupun juga sinergitas antara seluruh elemen begitu ya, baik dari pemerintah maupun juga masyarakat untuk terus mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang ada di Sulawesi Utara maupun meskipun ya tadi dikatakan Pak Asim tadi ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja, tetapi ini jika kita memiliki optimisme yang tinggi tentunya semua hal-hal maupun juga untuk sektor ekonomi di Sulawesi Utara dapat tetap terjaga. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bapak-bapak, semoga sehat dan sukses selalu. Ya, terima kasih. Iya. Ya, dan pemirsa, demikianlah akhir perjumpaan kita dalam forum publik kali ini. Saya Citi Zalumi Kewas, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.